Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, Miss Nindi akan menjelaskan mengenai perkembangan sistem periodik unsur. Di video kali ini kita akan membahas mengenai perkembangan SPU dari awal mula ditemukan sampai sistem periodik unsur yang kita gunakan saat ini. Terdapat 6 tahapan dari perkembangan sistem periodik unsur atau SPU. Pertama, pengelompokan atas logam dan non-logam oleh Lavoisier. Yang kedua adalah triade Dobereiner. Yang ketiga, hukum Octave Newlands. Yang keempat, sistem periodik Mendeleev. Yang kelima, sistem periodik Henry Moseley. Yang keenam adalah sistem periodik modern. Kita akan bahas satu persatu dari perkembangan sistem periodik unsur ini. Kita mulai dari yang pertama, pengelompokan atas logam dan non-logam. Pengelompokan atas logam dan non-logam ini ditemukan oleh Antoine Lavoisier. Lavoisier mengelompokkan unsur menjadi logam dan non-logam. Pada waktu itu, baru sekitar 20 jenis unsur yang sudah dikenal. Karena ini masih sangat sederhana, jadi belum terlalu terlihat bagaimana perbedaan dari satu unsur dengan unsur lainnya. Namun ini merupakan cikal bakal dari sistem periodik unsur yang sudah kita kenal saat ini. Yang kedua, dilanjutkan oleh triade Dobereiner. Pada tahun 1829, Johann Wolfgang Dobereiner, seorang profesor kimia asal Jerman, membuat kelompok-kelompok unsur yang masing-masing kelompoknya terdiri atas 3 unsur yang disebut dengan triade. Ada 5 triade yang ditemukan oleh Dobereiner. Dalam satu triade, massa atom unsur yang terletak di tengah merupakan harga rata-rata massa atom pertama dan ketiga. Contohnya di sini ada litium sebagai unsur pertama, massa atomnya adalah 6,94. Lalu unsur ketiga kalium K, massa atomnya adalah 39,10. Jika massa atom unsur yang pertama dan yang ketiga dirata-ratakan, hasilnya akan sama dengan massa atom unsur yang kedua. Tuh, oke? Nah, tapi triade Dobereiner ini masih memiliki beberapa kekurangan. Kekurangan tersebut kemudian diperbaiki oleh hukum Octave Newlands yang ditemukan oleh John Newlands. Newlands menyatakan bahwa sifat-sifat unsur berubah secara teratur. Unsur pertama mirip dengan unsur ke-8, unsur kedua mirip dengan unsur ke-9, dan seterusnya. Karena oktav berarti setiap 8 dia akan berulang ya. Contohnya di sini unsur pertama hidrogen akan mirip dengan unsur ke-8 yaitu fluorin. Selanjutnya litium akan mirip dengan natrium. Begitu juga berilium akan mirip dengan magnesium dan seterusnya. Namun hukum Octave Newlands ini hanya berlaku untuk unsur-unsur ringan. Jadi masih juga memiliki kekurangan. Kemudian kekurangan pada hukum Octave Newlands diperbaiki oleh Dmitri Mendeleev, yaitu seorang ilmuwan asal Rusia. Berdasarkan pengamatannya terhadap 63 unsur yang sudah dikenal ketika itu, menyimpulkan bahwa
Sifat-sifat unsur merupakan fungsi periodik dari massa atom relatifnya. Jadi, dari triade Dobereiner lalu dilanjutkan oleh Octave Newlands dan dilanjutkan kembali oleh Mendeleev, ini masih menyusun sistem periodik unsur berdasarkan kenaikan massa atom. Namun selain disusun berdasarkan kenaikan massa atom, Mendeleev juga menyusun sistem periodik berdasarkan kemiripan sifatnya. Pada sistem periodik Mendeleev ini sudah dikenal adanya golongan dan juga periode. Namun di sini masih terdapat beberapa kekurangan. Contohnya di sini ada unsur dengan massa atom yang lebih besar diletakkan di depan unsur yang mempunyai massa atom yang lebih kecil. Maka sistem periodik kemudian dilanjutkan dengan penemuan dari Henry Moseley, seorang ilmuwan asal Inggris yang berhasil menemukan sistem periodik unsur modern yang disusun berdasarkan pada kenaikan nomor atom dan kemiripan sifatnya. Setelah Henry Moseley melakukan percobaan, ternyata ditemukan fakta bahwa lebih cocok menggunakan kenaikan nomor atom saat menyusun sistem periodik unsur dibandingkan dengan kenaikan nomor massa. Jadi, sistem periodik modern ini disusun berdasarkan pada kenaikan nomor atom. Selain itu, Henry Moseley juga sudah menuliskan adanya golongan-golongan. Di sini ada golongan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini merupakan cikal bakal dari sistem periodik unsur yang kita gunakan saat ini. Namun, mengapa bentuknya masih cukup berbeda dengan SPU yang kita kenal sekarang? Ternyata, 1 tahun setelah Henry Moseley menemukan sistem periodik unsur ini, risetnya harus dihentikan karena adanya Perang Dunia yang Pertama. Namun sangat disayangkan, sebelum Henry Moseley menyempurnakan sistem periodik unsurnya, Henry Moseley gugur saat Perang Dunia berlangsung. Kemudian, sistem periodik modern Henry Moseley disempurnakan oleh Glenn Seaborg. Nah, ini adalah sistem periodik unsur yang kita kenal saat ini. Pada tahun 1940, Seaborg menyempurnakan sistem periodik modern dari Henry Moseley dengan cara mengeluarkan 2 deret unsur dari tabel utama, yaitu deret lantanida nomor atom 57 sampai 71 dan deret aktinida nomor atom 89 sampai 103. Yang kedua, memindahkan golongan 0 menjadi golongan 8A. Selanjutnya, memisahkan golongan A dan B serta meletakkan unsur golongan transisi di antara golongan 2A dan 3A. Nah, jadilah sistem periodik unsur yang kita kenal saat ini. Oke, sekian untuk video perkembangan sistem periodik unsur. Nah, di video yang selanjutnya, Miss Cindy akan menjelaskan ada apa saja yang terdapat di dalam tabel periodik unsur atau sistem periodik unsur ini. Tadi Miss sudah bilang ada golongan dan ada periode. Lalu ada golongan A dan ada golongan. Kalian simak video yang selanjutnya mengenai sistem periodik unsur. Miss akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.